Live-nya 19:59. Udah nyala belum? Halo. Wow. Oke. Udah mulai banyak. Satu menit sambil menunggu 1 menit. Oke. It's okay. Hai Kai. Aduh, Kai Said udah masuk aja. Ibu Intan. Halo Ibu Intan. Udah ada juga Ibu Intan. Halo Aldo. Hai Ibu Intan, gimana kabarnya? Udah lama gak ketemu. Saya berada di dalam tempat isolasi kamar saya ini cukup lama Ibu Intan. Nah, oke. Sekarang berhubung udah jam 7, saya mulai aja ya. Halo teman-teman semua, teman-teman Mitsubishi pastinya. Kayaknya kita udah lama banget gak ketemu. Soalnya ya suasana lagi kayak begini. Semoga kalian juga diberikan kesehatan, keselamatan. Dan kalau emang gak ada urusan yang urgent banget, mendingan gak usah keluar rumah kali ya. Hari ini ceritanya ya yang namanya PPKM kan makin lama semakin seru nih, bertambah waktunya. Udah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, dan seterusnya. Dan sepertinya PPKM kali ini kan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus. Ya sebetulnya nggak terlalu lama lagi sih, karena emang udah ada penurunan dari level 4 menuju ke level 3. Kemudian mudah-mudahan level 2 dan terus berlanjut menurun semuanya kan harus balik ke kita. Kita harus punya rasa waspada sama diri sendiri juga, dan juga harus bisa bisa tahu kalau kita tuh dalam keadaan yang lagi nggak baik. Jadi harus balik ke diri kita, berubah sedikit, menerima kenyataan perbedaan new normal lah gitu. Nah, kebetulan hari ini lagi live di Instagramnya Mitsubishi Motors ID. Saya mau coba ngobrol, bagi-bagi tips melakukan car care, atau bagaimana sih kita bisa melihara mobil kita di rumah, sementara banyak waktu di rumah, supaya ya mobilnya baik-baik aja gitu. Pasti ada beberapa tips yang bisa di-sharing gitu ya. Dan mungkin nanti kita juga bisa ngobrol satu persatu. Kita bikin sesi tanya jawab juga. Siapa-siapa aja mau jawab, mau tanya, silahkan. Kalau yang jawab, giliran saya kalau yang jawab. Tapi pastinya kita mulai sedikit-sedikit lah ya. Sedikit-sedikit dari, kita bisa mulai dari kapan dan apa aja tools yang kita perlukan untuk nyuci mobil. Nah ini biasanya suka banyak yang salah kaprah nih. Salah kaprahnya adalah soalnya pertama gini, kalau kita nyuci mobil itu kita harus bisa milih waktu yang benar. The biggest problem adalah biasanya kita nyuci mobil pas lagi siang-siang, berharap matahari cepat kering gitu ya, cepat membuat mobil kita kering. Padahal ini adalah waktu yang sangat nggak tepat. Kenapa gitu? Karena nyuci mobil di bawah terik matahari itu nggak terlalu baik gitu ya, nggak terlalu baik. Jadi catnya tuh bisa kayak ada spotted gitu, bercak, dan itu susah dihilangin. Jadi kalau nyuci mobil lebih baik keadaannya mesti jangan pas terik matahari lagi
terang-terangnya justru harus lagi yang adem-adem aja, mau pagi mau sore itu lebih baik begitu. Karena kan kita juga nggak mau mobil kita punya berkas-berkas gitulah, berkas-bekas air yang nempel di mobil tuh aduh susahnya setengah mati kalau diberesin. Jadi mendingan cari waktu yang tepat. Terus abis itu yang kedua adalah gini, biasanya kita suka cuek banget sama abis kena hujan apa kena kotor didiemin, ya sering nggak begitu? Pasti sering sih harusnya. Ada tips dari saya adalah gini, kalau mobil abis kena hujan atau abis dari luar kota atau abis kena bercak-bercak tanah gitu ya, sampai rumah kalau bisa disiram air bersih. Disiram aja dulu kalau belum punya waktu ya, kalau belum punya waktu untuk nyuci mobil, yang penting disiram aja. Yang penting kotoran tadi nggak jadi nggak nempel lama dan juga nggak ngerusak lapisan cat. Bukan ngerusak mobilnya, tapi lapisannya catnya dulu yang biasanya bakal tergores sedikit, akhirnya nanti mobilnya warnanya belang, itu nggak lucu. Kita kan nggak pernah tahu ya, noda yang kita bawa itu apakah ada mungkin cairan asam, apa ada kontaminasi sama air laut, nggak ngerti juga gitu. Dan ini semua adalah potensi terbesar yang bisa bikin mobil karatan. Oke, walaupun mobil kita emang udah diproteksi dengan anti karat gitu ya, tapi kan bukan berarti dia abadi selamanya. Tergantung kita juga ngerawat mobil ini seperti apa. Jadi ya, itu adalah satu tips awal untuk kapan nyuci mobil, dan secara waktu dan juga secara situasi. Habis kena hujan dan pagi hari atau pokoknya jangan ada terik matahari ya. Kalau mau nyuci malam juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman ya jarang-jarang aja ada orang nyuci mobil malam kan gitu. Oke, yang kedua adalah dengan apa nyucinya. Nah, ini main cuci-cuci aja pakai sabun sembarangan nggak bisa juga gitu. Soalnya kayak kita ya pakai shampoo gitu, pakai sabun, carinya shampoo yang anti dandruff, anti ketombe. Kalau sabun cari yang pakai moisturizer supaya ada pelembab gitu. Nah, ceritanya di mobil juga sama gitu. Ceritanya di mobil juga sabunnya juga harus sabun khusus, karena waktu kita nyuci pasti kita juga perlu tools kan. Toolsnya tuh kayak sponge, kanebo, ember, terus abis itu sampo sama sabun ya, sampo harus sabun cuci mobil itulah. Itu adalah faktor yang penting gitu. Jangan kebiasaannya nih adalah gini. Antara waktu cuci untuk cuci dengan air bersih, kemudian dilap pakai sabun segala macam, lap kanebo, lap, cuci lagi, masukin ke ember yang bersih, lama-lama embernya kotor, jebur lagi. Sebetulnya titiknya ada dari bersih ke bersih menuju kotor, jadi kotor lagi mobilnya. Jadi kalau saya tipsnya adalah antara ember bersih sama ember kotor tuh saya selalu pisahin, bersih sama kotor, dua ember yang terpisah gitu, sama kayak lagi ngepel di rumah. Tapi kalau emang nggak ada, pastiin kalau embernya udah mulai kotor, air bersih yang dari selang itu ngegantiin air yang udah kotor, oke? Karena ketika kanebo itu dilap, kemudian masukin ke air lagi, dilap lagi, sebetulnya pasti dia tuh ngebawa segala macam kotoran-kotoran yang ada. Kotorannya kan bisa aja debu, kerikil, minyak, kayak tadi asam gitu. Jadi jangan kita lap dari mobil, ceburin, angkat, dilap lagi ke mobil, ya sama aja jatuhnya. Jadi kalau bisa kalian perhatiin kayak begitu. Untuk mobil-mobil yang sekarang nih gayanya kan mobil ada yang warnanya solid, ada yang metalik, ada juga yang matte, yang warnanya tuh nggak mengkilat, tapi itu ya berdasarkan gaya. Nah itu masing-masing treatmentnya beda. Jadi nanti kalau beli shampoo mobil, dilihat sama nih shampoo mobil sama shampoo orang sebetulnya sama aja. Dilihat itu kegunaannya untuk apa. Karena cat metalik yang partikelnya gede, kemudian cat solid yang lapisan
furnishnya itu tipis, itu semuanya karakternya beda-beda. Jadi jangan asal main beli aja barangnya, tapi ternyata kita nggak tahu kegunaannya untuk apa. Ya, kita kan mau mobil kita everlasting. Mitsubishi jual kendaraan dengan paket-paket 50.000 km sampai dengan 4 tahun juga gitu ya. Tetapi balik lagi ke kita dong. Kalau gitu 50.000 km atau 4 tahun mobilnya udah kusem kan, ya itu kan tanggung jawab kita gitu loh sebagai pemilik mobil. Masa bentuk bodinya nggak sesuai dengan kinerjanya, ya kita harus tampil cileng selalu dong, selalu harus bagus, selalu harus mengkilat gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini buat sebetulnya sih kadang-kadang ini jadi hukum alam juga sih, masalah air yang di rumah. Oke? Masalah air yang di rumah. Air yang di rumah gini, sebisa mungkin aliran airnya yang dari selang itu harus cukup kencang. Ya, lagi-lagi teorinya sama kayak tadi Kanebo, kayak shampoo gitu ya. Problemnya kalau airnya lemah gitu ya, kalau airnya lemah, airnya nggak kencang, itu begitu disiram, sebetulnya kotorannya perlu effort lebih untuk kita ngelap untuk kedua kali atau ketiga kalinya ya. Tapi resikonya adalah kalau airnya pelan dan airnya menggenang di bodi mobil kita, kalau kita tekan kedua kali, ketiga kali, itu problemnya bisa jadi bisa jadi baret gitu. Bisa jadi baret yang baretnya bukan disebabkan oleh kotorannya, tapi karena kita ngebasuhnya berkali-kali, jadi ada aja gitu baret yang disebabkan oleh kita sendiri gitu kan. Nah, jadi menurut saya pemilihan, kalau kita tahu ada kelemahan aliran air di rumah, kita biasanya bisa milih gitu ya, selang yang lebih kecil dan tembakan. Karena biasanya kalau pakai tembakan itu pressure air itu bisa kita mainin instead of cuman selang doang semprot-semprot gitu. Ya, tapi kalau pakai cara lama bolehlah pencet serangnya dipencet dikit supaya airnya lebih kencang. Yang jelas lebih sedikit kita ngebasuh atau ngelap mobil ya, itu lebih resikonya itu resiko untuk baret itu lebih sedikit gitu. Tapi di sisi kebalikannya adalah sekarang alat untuk cuci mobil itu banyak lah, bisa dibeli di mana-mana ya. Jadi kita berharap tembakannya kenceng gitu ya, tembakannya kenceng gitu. Itu nggak bener juga. Jadi saya punya cerita sebenarnya. Jadi waktu itu saya habis balapan hujan gede, jadi belepotannya minta ampun, belepotan banget gitu di mobilnya. Terus tim saya punya semprotan untuk cuci mobil. Ternyata semprotannya itu pressure-nya gede banget, yang pakai kompresor gede ya. Dan gara-gara ada lumpur nempel di mobil, jadi begitu ditembak jauh itu, ya mungkin mekaniknya juga nggak sabaran gitu. Tembak jauh tuh nggak runtuh gitu lumpurnya. Jadi ditembak dekat lama. Itu tahu yang terjadi adalah cat mobilnya ngangkat. Asli betul-betul cat mobilnya ngangkat. Ya mungkin ya karena sebetulnya yang namanya mobil balap pasti kan pernah ada gesekan, nabrak gitu. Jadi cat depannya udah kekopek atau apa. Tapi dia tembak bagian situ, catnya ngangkat semuanya. Dan itu nggak bisa dibenerin kan ya, mau bodinya nggak penyok sama sekali, tapi catnya ngangkat. Nah, ini adalah salah satu cara mencuci yang sangat keliru gitu. Jadi kalau misalnya kita mau beli alat untuk cuci mobil yang ada ya banyak di mana-mana lah, mereknya juga banyak, ada yang biru, kuning, hijau, segala macam. Perhatiin jarak antara kita nembak dengan mobilnya. Sangat-sangat amat diperhatiin. Oke? Dan yang kedua adalah gini. Di alat semprotan mobil itu di ujungnya biasanya ada nepelnya gitu ya, bisa diatur. Mau tembakannya lurus, mau tembakannya beberapa arah, atau foaming, atau emang lebar tapi tajam gitu. Nah, pertama-tama kalau saya selalu nggak pernah pakai tembakan untuk cuci mobil, nggak pernah.
selalu pakai air dulu biasa. Ya, selalu pakai air dulu biasa. Terus habis itu lap. Kalau kita beli yang agak mahalan dikit, bisa masukin shampoo ke dalam itu mesin cuci mobil yang untuk tembakan. Oke, kalau beruntung. Tapi anggap aja kita pakainya yang biasa lah gitu. Jadi ditembak pakai selang biasa. Habis itu pakai sponge. Kita lap mobilnya, kita lap dengan sabun. Jangan ditekan, ingat ya. Ini jangan ditekan. Lap pakai sabun dulu, bla 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 bla. Setelah lap pakai sabun, itu baru boleh ditembak. Oke. Tapi jangan lupa jarak waktu antara ngelap pakai sabun sama jarak waktu nembak itu nggak boleh kelamaan, karena gimana pun juga sabun itu tetap ada unsur kimianya yang bisa jadi flek di mobil. Jadi jangan kelamaan antara jarak waktu nyabunin sama jarak waktu membilas. Nah, untuk ngelap kayak tadi ya, kalau udah dibilas gitu ya, mau itu diulangin sekali kayak 2 kali. Kalau saya mendingan kalau punya waktu, lagi pula juga lagi PPKM, waktunya nggak ada yang buru-buru kan, sabunin, habis itu tembak, habis itu sabunin lagi sekali lagi, sabunin lagi. Mau ditembak lagi boleh, mau pakai rinse itu apa ya bahasa Indonesianya ya, pembilas gitu ya, pembilas gitu pelan-pelan itu boleh juga ya. Baru setelah itu kita masuk ke dalam taraf pengeringan. Nah, pengeringan ini jangan dicampur. Karena biasanya lapnya atau sponsnya biasanya ini juga berdasarkan pengalaman ya. Biasanya kalau udah punya pengalaman pasti pernah bikin salah gitu ya. Jadi sering banget kita itu pakai kanebo untuk lap mobil pakai sabun ya, gitu semuanya. Habis itu terakhir udah selesai, kita pres kanebonya kita pakai lagi. Itu salah total. Kenapa? Karena kanebonya nggak bisa nyerap 100% sama airnya, karena dia udah pernah ada sabun dalam situ, dan sabun itu bisa jadi kerak di dalam kanebonya sendiri. Jadi is totally salah gitu kalau emang harus harus pakai kanebo yang sama untuk ngelap sama untuk nyabunin. Jadi tolong jangan lakukan hal itu. Oke? Terakhir, untuk finishing body. Nah, untuk finishing body, honestly speaking ya, saya bukan orang yang ngefans banget untuk poles-poles sendiri. Enggak. Tetapi sekarang zaman udah berubah ya. Kayak gue tinggal di 200 tahun yang lalu. Tapi zaman sekarang udah berubah. Banyak yang ngejual poles yang sangat ringan, yang bahan dasarnya tuh wax gitu ya, untuk melapisi cat. Terus treatmentnya juga pakai microfiber pelan-pelan gitu ya. Jadi lapnya beda lagi sama itu kanebo. Kita ngomongin mobil udah kering ya, udah beda lagi. Jadi pelan-pelan kita kita beresin gitu ya mobilnya. Udah kering total pakai kanebo, diemin sebentar, bisa pakai wax gitu ya untuk yang poles mobil di rumah. Jangan beli yang keras, karena kalau beli yang keras tuh bahannya nggak satu. Ada kompon, ada wax, ada 3 kali kerja. Ini yang buat light aja, yang buat home industry lah gitu. Ya, kayak begitu. Jangan lupa beli kainnya yang microfiber, karena microfiber itu seratnya tipis banget. Potensi untuk ngebaretin tuh kecil lah gitu ya. Nah, jadi ya udah pelan-pelan aja nikmatin harinya sambil melihat keindahan mobil kalian masing-masing. Nah, mungkin kurang lebih begitu. Iya, saya udah ngoceh hampir 20 menit ya. Mungkin sekarang gini ya. Saya ada buku di sini, saya sambil catat deh. Ada yang mau nanya nggak? Boleh lah. Coba, ada yang mau nanya nggak?
Silahkan nanya. Gue akan bagi 3 orang deh untuk nanya. Kira-kira siapa yang mau melakukan pertanyaan? Oke. Ini menarik nih. Revski, tulis dulu namanya ya. Revski. Ngilangin baret akibat ulah kucing bagaimana? Ki. Nih ya, jangan bilang-bilang ya. Masalah kita sama besar. Dan masalah terbesarnya adalah mobil yang dibaretin warnanya merah. Itu problem besar gitu. Tapi ada solusinya, tenang aja. Gini Ki, setelah berpengalaman punya kucing berulang kali dan ngebaretin, ya ini Muhammad Handoko bilang kucing garong ya. Kelihatannya sih begitu. Ini kucing garong yang kita punya. Kalau berangkat ke toko aksesoris, ada 2 yang bisa kita lakukan. Oke. Kita bisa pakai kompon, pakai kompon terus minta pakai kain bal gitu ya. Pakai kain bal tuh kain potong-potongan itu. Kita bisa pakai kompon, tetapi kompon ini sebetulnya keras banget. Kompon tuh keras. Kalau kita tekan lama gitu ya, warna yang kita tekan nih, sekeliling yang kita tekan itu bisa berubah. Karena kompon itu ngegerus cat. Sedikit ngegerus cat. Kalau lokasinya dikit, ya udah pakai kompon nggak apa-apa. Tapi ada tips dari saya adalah kalau beli yang tadi nomor 5 nih, yang kita ngomongin finishing ya, kita ngomongin cara ngerawat untuk finishing tadi, itu bisa beli wax yang sesuai dengan warna mobil. Jangan salah beli warna ya, Jadi kalau mobilnya silver, cari wax yang silver. Yang putih, pakai yang putih. Walaupun kalau kompon tadi untuk semua warna bisa, tapi ada resikonya catnya nipis. Tapi kalau wax itu dia sebetulnya dengan yang sesuai dengan warna, dia itu sebetulnya ngisi baretnya. Bukan ngegerus cat dari samping untuk nutup cat yang itu. Nah, kalau wax yang sesuai dengan warna, dia bawa warna. Jadi kayak bisa menyamarkan lah titik-titik baret kecil untuk nggak kelihatan. Oke? Itu nomor 1. Silakan penanya nomor 2. Siapa yang mau nanya nomor 2? Gimana caranya ngilangin bau di kabin kendaraan? Ada produk rekomen kah? Good. Tadi siapa yang nanya ya? Nih? Terentia Azila. Oke, Terentia Azila. Oke. Interior. Jujur ya, interior tuh jauh lebih susah benerin daripada eksterior. Oh iya, buat kalian semua, ini adalah tips juga. Kalau mau second hand market mobilnya bagus, honestly interior adalah kunci utama. Kalau eksterior bisa dicat, kalau interior rada susah ngeberesinnya kalau interiornya berantakan. Tapi saya ada tips untuk beresin interior. Oke, gini. Pertama, kalau bahannya fabric, ya, atau bahan lah dalamnya, bukan kulit. Fabric itu bukan kulit. Terutama yang warnanya terang, oke? Atau nggak terang juga nggak apa-apa. Pertama-tama adalah kalau kita biasa nyetir mobil dengan bahan fabric, pertama sebelum ngebenerin kerusakan ya, jangan dirusakin dengan cara ini sering banget kejadian, jangan pakai benda-benda tajam gitu ya, kayak sabuk, kemudian gelang, kemudian kalung bagian belakang gitu, karena bakal ada sobek-sobek kecil secara kita nggak sadar, dan itu sangat susah untuk diberesin. Ya, sebelum rusak nih, saya belum ngomongin nanti rusak, saya
ngomongin belakangan. Oke. Nomor 2 adalah bagian dashboard. Ini kita masuk ke bagian dashboard. Kita tuh sangat senang ya, sangat senang sekali kalau mobil kita tuh bersih mengkilat. Oke. Ini adalah pola pikir yang total 1000% salah kalau kita harus berpikir dashboard kita harus bersih dan mengkilat. Dashboard tuh warnanya harus matte. Nggak boleh mengkilat sama sekali karena kalau mengkilat mantul kalau ada matahari. Dan kalau di titik tertentu bisa sangat amat mengganggu sehingga kita nggak bisa lihat ke depan. Jadi jangan pernah pakai cairan yang untuk mengkilatin ruangan samping untuk di dashboard. Itu sama sekali nggak boleh. Terus nomor 3, untuk yang suka ngerokok ya, untuk yang suka naruh makanan-makanan yang nggak karuan itu baunya dalam mobil, ini udah jadi kebiasaan tertentu ya, kebiasaan masing-masing. Saya punya tips gini. Kalau mobilnya lagi nggak dipakai ya, oke, buka pintunya ya, pastilah buka pintunya untuk ngilangin bau ya, benar, oke. Tapi itu standar. Yang nggak standar adalah nyalain AC ya, nyalain AC di posisi nomor 2 atau nomor 3. Nggak perlu dinyalain AC dinginnya, jadi perlu anginnya aja. Boleh anginnya ke arah anget atau angin biasa. Tapi posisi untuk sirkulasi udara jangan yang bentuknya U, tapi yang dimatiin. Jadi dia ada tekanan dari ruang mesin masuk ke dalam kabin untuk segera keluar. Karena kalau yang dipencet yang dalam ruangan itu sebetulnya muter di situ-situ aja baunya, nggak menuju keluar. Oke? Dan itu adalah tips yang selalu working. Kalau saya ada masalah bau dalam mobil, itu selalu itu yang saya kerjain. Dan yang terakhir, sebetulnya perawatan interior adalah saya baru lakukan hari ini. Karena kebetulan juga musimnya seperti ini, saya fogging disinfektan di dalam mobil. Setelah fogging disinfektan, caranya mereka adalah ditutup semua pintu dan biarkan disinfektan itu bekerja. Nah, basically mau disinfektan mau enggak, fogging dengan aroma itu adalah cara paling efektif untuk ngedrop bau, karena dia adalah partikelnya air berat supaya mereka baunya turun dan hilang dengan sendirinya. Dan ngilangin yang kedua ya adalah setelah disinfektan fogging, buka lagi pintunya, pakai sirkulasi udara yang tadi saya bilang, yang pencetannya yang gitu bentuknya kayak panah dari mesin menuju ke kabin untuk keluar. Oke? Sip. Sekarang kita ngomong yang ketiga. Silakan. Pertanyaan ketiga, saya tunggu. Boleh. Oke. Untuk disinfektan ya di segala macam dealer, di tempat manapun ada disinfektan itu. Fogging pastinya ya pakai disinfektan yang ada di ruangan yang untuk fogging juga boleh, kita bisa kerjain sendiri. Ya. Oke. Kenapa mobil Matic bisa ngadat gigi mundur? Bisa ngadat gigi mundur? Saya kurang paham situasinya tuh. Saya bisa aja sih, saya bisa jawab. Karena biasanya, ini ya masalah yang gigi mundur tadi ya. Masalah gigi mundur ya. Ini sebetulnya nggak terlalu berhubungan dengan topik kita hari ini. Tetapi saya tahu lah kira-kira penyebabnya. Ini penyebabnya. Sering banget mentang-mentang mobilnya Matic, begitu parkir kita main masukin aja gigi P, brak, biarin mobilnya hanging di P, ya, itu salah banget, karena gimana pun juga transmisinya ngelok di sana, pas mobilnya mau di starter nanti pas mau jalan, biasanya transmisinya akan membuat satu bunyi, dak gitu ya, cukup keras. Karena tadinya ngelok di posisi P. Dan apa gigi berikutnya yang bakal kena dengan penyakit itu adalah gigi mundur. Karena habis P itu R. Jadi tips dari saya adalah kalau mau parkir pakai mobil Matic, begitu mobil berhenti di netral, tarik rem tangannya dulu, baru masukin P. Itu bisa menghindari
kerusakan gigi mundur yang diakibatkan karena kelalaian dan ketidaktahuan kita. Oke? Pertanyaannya udah 3, tapi biar afdol, bagaimana kalau kalau saya undang 1 orang? Ada yang mau tanya nggak? Ekstra deh, bonus deh, saya ajakin live. Kalau ada yang ajakin live, boleh tuh kamu pencet invite gitu, biar saya accept invitation-nya. Oke. Nggak ada yang mau live bareng sama saya? Atau ada? Mungkin? Bagaimana? Invitation-nya harus di-send ke sini kan? Coba aja kalau misalnya mau. Send a request to be in your video. Coba view request. Oke. Coba ya. Saya pilih ya, siapa ya? Oke. Coba. Udah saya kirim invitation-nya untuk orang yang terpilih tadi. Ini dia bukan? Oh, oke. Nah, ini deh. Oke, sambil menunggu mereka on, saya lihat dulu. Kalau soal material mobil sekarang, gimana Om mendapatnya? Kayaknya menarik untuk dibahas. Menarik sih. Gini ya. Ini nggak tahu live-nya bisa atau enggak. Saya udah pencet dari tadi, cuman nggak ada yang bisa. Saya jawab ini aja deh tentang material mobil sekarang. Pada prinsipnya adalah kalian jangan salah sangka tentang perubahan material kendaraan zaman sekarang dibandingkan zaman dulu. Orang selalu berpikir, ingat nggak kalian mau mobil tahun 50-an yang bempernya luar biasa, tebal, dengan bodi mobil tebal, dan lain-lain itulah. Padahal kekuatan mobil itu ketika terjadi kecelakaan sama sekali nggak ada. Karena saking kuat bempernya nggak apa-apa, tapi orangnya yang terbang keluar kaca. Dan itu sangat nggak baik untuk kita. Mobil zaman sekarang, materialnya dibikin fleksibel, dibikin ringan, untuk efisiensi bahan bakar, dan juga safety, terutama untuk pejalan kaki. Ini namanya pedestrian safety. Jadi kalau untuk ditanya material mobil zaman sekarang kenapa beda sama zaman dulu, tentu ya sangat berbeda, tetapi teknologinya juga beda. Di Mitsubishi kita punya teknologi namanya RISE, yaitu Reinforced Impact Safety Evolution. Kalau diketok bodi Mitsubishi itu strukturnya yang luar memang kulit mobilnya sama dengan kulit mobil zaman sekarang, tapi rahasianya adanya di dalam. Rahasia di dalam adalah struktur dari sasisnya itu kuat, sehingga kalau terjadi kecelakaan, rangka dari bodinya itu sangat melindungi kita. Dan itu adalah feature yang nggak kelihatan mata. Jadi ya mudah-mudahan kalian juga tambah percaya dengan kendaraan Mitsubishi, karena gimana pun juga kita punya konsep keselamatan adalah yang paling penting. Gitu kira-kira jawabannya. Oke, sepertinya agak susah nih untuk live, soalnya saya udah klik untuk 4 orang, tapi nggak ada yang bisa. Gimana caranya ya? Sepertinya mau benar-benar nggak bisa saya kerjakan. Mungkin kalau lihat waktunya juga udah hampir, sudah waktunya, karena udah jam 17.35, udah lewat 30 menit. Kita akan ketemu lagi minggu depan, dan minggu depannya lagi saya akan ngebahas untuk ngerawat mesin. Oke, tips ngerawat mesin. Terus abis itu mau juga ya kita lihatlah minggu-minggu depannya lagi apa yang menarik ya, karena ngobrol-ngobrol gini tiba-tiba udah setengah jam aja ya, cepet juga ya ngobrol-ngobrolnya. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan, dan tips yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kalian yang bertanya. Juga terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya kalau konsep utamanya adalah sekarang zamannya kan lagi berubah, it's the new normal, dan kita akan hidup seperti ini mungkin ya untuk beberapa tahun ke depan.
Jadi nggak lupa, kalau dari kita, dari Mitsubishi saya sampaikan, stay safe, stay healthy, and stay with me. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Really appreciate, dan semoga kalian juga tambah percaya sama brand Mitsubishi, dan sampai ketemu di tips-tips kita lagi berikutnya besok-besok. Oke? Thank you. Bye-bye semuanya.